Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al-fatah, al-alim, al-halimul karim, ghafirid dambi wa qabilit tawb, syadidil iqab, qitawli la ilaha illa huwal masir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, akramana bil islam wa an'ama alaina bil iman wa hadana ila tamassuk bil urwatil wuthqa wal hibalil aqwa dzalika bittiba'il qur'anil karim wa ihtida'i bis sunnati rasulil azim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa syarafa wa karama fi kulli hainin abadan adadani amillahi wa ibdolih. Hadirin jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, iradah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita ditakdirkan untuk kumpul bersama setelah melakukan salat maghrib. Setelah durasi sekian lama kita tidak bertemu, kita tidak zikir bersama, maka alangkah baiknya, alangkah afdalnya ketika pertemuan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Tadi telah kita baca bersama ya aurad-aurad yang dikutip oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dengan kutipan tersebut dinamakan Ratib Al-Haddad. Ini merupakan aurad-aurad ataupun dzikir-dzikir yang bersumber dari Al-Qur'an, yang bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad supaya diamalkan oleh kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah fadilah dan keutamaan-keutamaannya banyak sekali. Ya, karena zikir-zikir tersebut ya, bersumber bermuara daripada Al-Qur'an dan hadis. Seperti hanya ketika tadi kita membaca setelah Al-Fatihah kemudian dilanjutkan membaca ayat kursi. Ini fadilah dari ayat kursi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Idza awaita ila firasyika", apabila engkau siap-siap untuk tidur di tempat tidurmu, faqra ayatal kursi, maka baca ayat kursi. Nah, ketika sebelum tidur baca ayat kursi, fa innahu la yajal alaika minallah hafizun, tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Ya, akan melindungi kita. Allah mengerahkan para malaikat untuk menjaga kita, untuk melindungi kita daripada godaan-godaan makhluk, baik manusia, jin, binatang dan sebagainya. Ini berkah daripada ayat kursi. Wala yuqarrinuka syaitanu hatta tusbih. Setan tidak akan mendekati kepada orang yang membaca ayat kursi sampai waktunya kita bangun tidur, hatta tusbih, sampai waktu subuh. Nah, kalau kita tidak sempat ataupun tidak ngeh ketika sebelum tidur, nah pada awal malam ya kita sudah membaca ayat kursi. Lebih-lebih ayat kursi ini dibacanya setiap sholat fardu. Nah, setiap sholat fardu baca ayat kursi sebelum baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fadilah daripada ayat kursi. Man qara'a ayatal kursi fi kulli duburi sholatin maktubah. Barang siapa yang membaca ayat kursi ya, setiap selesai sholat fardu. Ya, setiap selesai sholat fardu baca ayat kursi. Setiap sholat fardu ayat kursi, lam yamna'hu min duhulil jannah illa ayyamuta. Maka dia, orang tersebut ya, ketika meninggalnya Allah Subhanahu wa taala sudah memfasilitaskan, yaitu fasilitas surga gitu, ketika membaca ayat kursi. Jadi selain ketika tidur, hendak tidur, juga setelah sholat fardu itu dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Malahan ketika membaca ayat kursi didawamkan, diistiqomahkan. Nah, ini bukan hanya untuk pribadi saja, akan tapi menyeluruh fadilahnya. Man qara'aha idza akhadha madja'ahu, barang siapa
ketika membaca ayat kursi kemudian dia tidur, amanallahu ala nafsi, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan pada dirinya. Wajarihi kemudian pada tetangganya, wajari-jarihi kemudian pada tetangga-tetangganya, wal abiyati haulahu pada rumah sekelilingnya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya ketika membaca ayat kursi. Ini diantaranya sehingga Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mencantumkan aurat ayat kursi ini dikarenakan ayat kursi banyak sekali fadilah-fadilahnya. Kemudian setelah kita sedikit menyimak ataupun menjelaskan tentang fadilah ratib yang diawali setelah Fatihah itu ayat kursi, maka selanjutnya kita membahas kajian. Insyaallah pada kajian ini kita coba kajian membahas tentang masalah iman. Ya, karena iman ini merupakan tiket masuk surga. Ya, tiket kebahagiaan dunia akhirat itu adalah dua, iman dan amal soleh. Tanpa iman, apalagi tanpa amal soleh, nol, kosong, tidak akan selamat. Nah, iman dan amal soleh. Nah, maka pertama kali yang kita kenal, yang kita bahas tentang masalah iman adalah ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala, mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus kenal dulu kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ma huwa awal wajibin ala insan. Datang sebuah pertanyaan, apa yang wajib pertama kali kepada manusia? Ketika akil balik, apa yang wajib tahu? Awal ma yajibu alal mukallaf ma'rifatullah. Yang pertama wajib hukumnya terhadap orang yang sudah ditaklif, yang sudah akil balik, mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa alladzi aujadahu minal adam ilal wujud. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, telah memaujudkan kita dari tidak, kita tadinya tidak ada sehingga kita ada di alam dunia ini. Tidak ada yang mampu menciptakan manusia, tidak akan mampu menciptakan makhluk terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah ataupun pelantara kedua orang tua kita, itu merupakan alam yang pertama ya. Jadi alam yang pertama itu adalah alam rahim. Manusia ada pada rahim ibunya, itu alam pertama. Durasi alam rahim ya, itu durasinya secara umum, secara galib 9 bulan. Itu alam yang pertama. Karena fase kehidupan manusia itu ada 5 alam ya. Fase kehidupan manusia itu ada 5 alam. Semakin alam berikutnya ya, semakin alam berikutnya itu semakin dahsyat ya, ujiannya semakin luar biasa. Alam yang pertama dibandingkan alam yang kedua lebih dahsyat alam kedua. Begitu pula alam yang kedua dibandingkan dengan alam berikutnya, alam ketiga lebih dahsyat alam yang ketiga. Nah, setelah alam pertama, kemudian kita ada pada alam yang kedua, yaitu alam dunia. Ini alam yang kedua ini. Kita sedang menduduki atau menempati alam yang kedua, alam dunia. Kapan durasinya alam dunia? Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala tentang usia kita. Ada usianya bayi, ada usianya durasi remaja, ada usianya dewasa, ada usia sudah tua. Nah, ini rahasia Allah Subhanahu wa taala, alam yang kedua. Nah, alam yang kedua dibandingkan dengan alam yang pertama lebih dahsyat. Rintangan alam yang kedua, ujian, problem, masalah ini itu. Nah, sebenarnya alam yang kedua ini adalah sebenarnya alam penentu untuk alam-alam berikutnya. Nah, ini alam kesempatan penentu alam-alam berikutnya. Apakah alam berikutnya kita akan mengalami bahagia atau sebaliknya mengalami sengsara, tergantung durasi ketika kita menempati alam yang kedua. Kalau alam yang kedua ini ya, kita membawa tiket untuk alam berikutnya, insya Allah selamat. Apa tiketnya? Tadi disebutkan, tiketnya adalah iman dan amal soleh. Setelah kita melalui alam yang kedua, kemudian kita melewati alam berikutnya,
yaitu alam barzah ataupun alam kubur. Disebut alam barzah karena pemisah antara alam dunia dan alam setelahnya, bukan alam barzah ya, atau alam kubur, karena secara kebiasaan manusia meninggal itu dikubur. Akan tetapi ada juga yang kebakar, ada juga yang tenggelam ya, tidak dikubur ya. Tetap itu dinamakan alam barzah. Bagaimana rasanya di alam barzah? Tergantung. Ketika di alam dunia ini kita menabung untuk alam barzah. Nah, tujuan ibadah ini untuk menabung untuk alam barzah. Nanti ketika di alam barzah, oh ini hasil kami ketika di dunia. Itu iman dan amal soleh. Ini wajib dipercayainya. Kalau tidak percaya, hilang keimanannya. Karena tanda orang yang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Tanda orang yang beriman percaya pada alam gaib. Yang dimaksud alam gaib itu adalah alam yang belum kita alami, kita percayai. Kita yakini seyakin-yakinnya karena ini informasi yang aktual dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib itu adalah perkara yang tidak kita alami, belum kita alami, kita belum tahu, tapi kita percayai adanya alam kubur. Nah, di alam kubur bagaimana? Tergantung. Ketika di alam kubur, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan pahala untuk alam berikutnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memfasilitasi alam kubur itu rawzatun min riyadil jannah, seperti hanya pertamanan surga. Akan tetapi ketika di alam dunia ini kita terlena dengan hawa nafsu dan mengikuti langkah-langkah godaan setan sehingga perintah Allah, perintah Rasul itu diabaikan, di alam kubur ini akan merasakan hufratun min hufarik niron, seperti hanya parit galian ya, galian ataupun parit yang ada pada api neraka. Nah, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala durasi dari mulai maghrib sampai isya ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kita tidak ada sampai kita ada. Nah, alam kedua, pertama alam rahim, yang kedua alam dunia, yang ketiga alam barzah. Nah, nanti ada alam berikutnya, alam ba'ats, alam kebangkitan. Setelah makhluk mati semuanya, meninggal semuanya. Nah, semuanya meninggal, tidak ada di alam dunia ini kehidupan, tidak ada. Akan tetapi kalau binatang itu jadi tanah, tapi manusia itu berlanjut. Nah, manusia berlanjut, tidak habis ke perkara, tapi bertambah perkara. Nah, dari mulai zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman ya, dibangkitkan. Yang pertama kali bangkit adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu di alam ba'ats dikumpulkan seluruh manusia, dikumpulkan. Nah, perhitunganlah di situ. Nah, berlakulah hukum di situ. Kalau di alam dunia itu belum beres, belum tuntas, yang zolim ya, belum tuntas terhadap orang yang dijolimi, nanti ya di alam ba'ats tersebut hukuman berlaku, tidak bisa disogok, sebab diadili langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun yang jolim ini membawa amal banyak sekali, amalnya banyak sekali, puasanya rajin, sedekahnya apalagi, bangun malamnya apalagi, tapi dia itu menjolimi manusia. Menjolimi salah satunya adalah menjolimi tidak lepas dari 3 perkara. Jolim terhadap hak orang lain dalam segi materi harta, jolim terhadap harga diri ya, harga diri orang, jolim terhadap jiwa raga manusia, itu jolim. Kalau belum dibereskan di alam dunia, sekalipun membawa amal yang banyak ke alam barzah sampai kebangkitan, sebelum ke alam berikutnya, nah maka di situ diperhitungkan. Maka orang yang dijolimi itu menuntut, saya menuntut terhadap si fulan karena telah menjolimi saya. Nah, ketika di persidangan mulut diam, tapi yang jolim baik kaki, tangan ataupun sebagainya
bicara al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, ternyata yang jolim ini bawa amal banyak. Nah, maka amal tersebut, pahala tersebut diberikanlah terhadap orang yang dijolimi. Masih banyak, belum tuntas jolim ini sangat dahsyat sekali. Sehingga kosong amalnya nol, kosong amalannya, padahal amal banyak. Ya, bawa pahala banyak, kosong. Nah, yang dijolimi punya dosa. Nah, dosanya ditukar, ya, diberikan kepada orang yang jolim. Akhirnya yang jolim ini tadinya membawa amal, membawa pahala yang banyak, akhirnya nol. Yang ada tinggal dosa. Tadi dia mau masuk surga, dilemparkan ke neraka. Itu adalah alam yang keempat, alam ba'ats. Terakhir, ketika alam ba'ats itu sudah dituntaskan, alam ba'ats, baru penentuan di situ apakah masuk surga, apakah masuk neraka. Itu kalau masuk surga, selama-lamanya di surga, kesenangan selama-lamanya, tidak ada ujungnya. Kalau durasi alam pertama ada masa durasi penghujungnya, itu ketika dilahirkan oleh ibu kita. Alam kedua begitu pula ada akhirnya. Alam ketiga ada akhirnya. Alam keempat ada akhirnya. Tapi kalau alam yang kelima tidak ada akhirnya, abadan abidin. Kalau di surga, selama-lamanya di surga. Tinggal kalau di neraka, bagaimana kalau di neraka? Apakah selama-lamanya di neraka? Tergantung. Selama masuk neraka itu masih ada iman, sekalipun sebesar biji sawi, masih ada iman. Setelah tuntas dosa-dosanya, akhirnya ditarik, dimasukkan ke surga. Maka iman ini penting. Iman ini penting. Jadi orang akan masuk surga ya selama orang tersebut ada imannya, sekalipun iman itu sebesar biji sawi. Maka pada kajian ini kita mengenal Allah Subhanahu wa taala supaya iman kita ini diperbaharui, supaya iman kita ini tidak lemah. Nah, ini anjuran dari Rasulullah SAW. Ya, jadidu imanakum. Ayo perbaharui iman kalian, perbaharui iman kalian. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak membaca la ilaha illallah. Membaca la ilaha illallah bukan hanya sekedar membaca saja, akan tetapi makna la ilaha illallah ya itu harus tahu, harus mengerti, paham maknanya. Kalau kita tidak tahu maknanya, yang membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau membaca la ilaha tapi tidak tahu maknanya la ilaha illallah tersebut, nah, baca syahadatnya itu tidak sah. Sekalipun masuk Islam kan, tetapi tidak tahu arti daripada syahadatnya, tidak sah. Karena saat masuk Islam itu harus dengan membaca syahadat dan mengerti maksud daripada syahadat tersebut. Kita ambil contoh. Misalkan ada seseorang punya burung beo. Ketika punya burung beo itu dilatih mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pandai baca la ilaha illallah. Atau baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fasih baca syahadatnya. Apakah burung beo itu Islam? Ketika mengucapkan dua kalimat syahadat yang akhirnya masuk surga? Tidak. Kenapa? Karena burung beo itu hanya sekedar bisa mengucapkan saja, tidak mengerti, tidak paham makna daripada syahadat tersebut, tidak paham makna daripada la ilaha illallah tersebut. Maka ya mengenal ya rukun iman pertama syahadat, ya kita harus memahami syarat syahadat itu seperti apa sih. Nah, maka tadi ulangi lagi, yang pertama kali yang wajib kita ketahui adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah menciptakan kita. Kemudian setelah Allah menciptakan kita, ya, fa innahu lam yuhlaq illal ibadah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala
hidup di alam itu untuk apa? Ilal ibadah. Tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali untuk beribadah. Mana dasarnya? Allah Subhanahu wa berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, kami ciptakan jin manusia ya kecuali untuk ibadah. Tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Kemudian, apa sih yang dimaksud ibadah itu? Apa sih yang dimaksud ibadah itu? Yang dimaksud ibadah itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh kita ya supaya jadi pahala. Itu dinamakan ibadah. Kalau belum jadi pahala bukan dinamakan ibadah. Aktivitas yang dilakukan oleh kita supaya jadi pahala. Nah, maka aktivitas yang dilakukan oleh kita itu terlepas daripada dua hubungan. Yang pertama adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua hubungan dengan makhluk, dengan manusia ataupun dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, itu ladang pahala, ladang amal pahala. Maka ketika kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala supaya jadi ladang pahala, maka harus dibekali caranya. Kalau tanpa cara ataupun tanpa ilmu, sekalipun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala belum tentu menghasilkan ibadah yang menjadikan pahala. Contoh, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat bagian daripada ibadah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi salat ini harus memenuhi syarat. Ketika syaratnya tidak terpenuhi, kita salat tapi tidak wudu, ya, langsung sholat. Kira-kira sholat kita diterima enggak oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak, karena tidak memenuhi syarat. Jadi pahala enggak? Tidak, malah jadi dosa. Atau kita wudu, ya, akan tetapi wudunya kita ini ya, tidak berdasarkan syariat ajaran agama, tidak berdasarkan ilmu fikih, ngarang wudunya. Contoh ngarang wudunya, ini kopi suci sah pakai minum, sah diminum. Oh berarti pakai wudu juga sah, wudu pakai kopi. Jangan ngarang sholat. Nah, kira-kira wudunya sah nggak pakai air kopi? Bagaimana kalau sholatnya? Bagaimana sholatnya? Sholatnya nggak sah. Tidak sah. Jadi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak sah hubungannya. Tidak, bukan ibadah namanya, karena tidak jadi pahala, tidak memenuhi syarat. Berarti untuk tahu syarat sholat tersebut, kita harus cari tahu. Itulah wajibnya tholabul ilmi. Gitu. Kalau kita tidak tholab ilmu, kemudian ibadah kita salah. Akibat kebodohan nih, kita tholab ilmu nih, disibukkan dengan urusan dunia, tidak ada durasi tolab ilmu sama sekali. Baik mingguan tidak ada, bulanan tidak ada, bertanya tidak ada, mendengar tidak ada, kosong, tidak tolab ilmu. Ibadah ngarang, di mana orang lain aja ngikuti. Ternyata ibadahnya salah, tidak sesuai. Kira-kira kebodohan kita karena kesalahan dari ibadah tersebut dimaafkan nggak oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kebodohan? Akibat kebodohan nih, contoh akibat kebodohan. Ketika sholat, maka sholat tersebut ya harus menutup aurat, harus suci dari hadas, harus suci dari najis. Kita misalkan pakaian kena najis, tidak tahu gitu, tidak tahu ya. Jadi kira pakaian najis itu sah saja, ya. Dikira sarung bolong kelihatan aurat misalnya, sah-sah aja, Allah Maha Pengampun. Kita sholat akibat kebodohan nih, tidak tahu. Kira-kira dimaafkan enggak oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kebodohan? Orang tidak melakukan ibadah atau melakukan ibadah salah akibat kebodohan, kira-kira dimaafkan enggak? Ada yang dimaafkan, ada yang tidak. Nah, yang dimaafkan yang mana? Artinya yang dimaafkan itu nggak apa-apa, salah juga kalau ente mah dimaklum, diterima aja.
kata Allah Subhanahu wa taala kasar seperti itu. Syaratnya 2. Salah ibadah, tidak teribadah akibat kebodohan, dimaafkan Allah, tetap Allah Subhanahu wa taala terima. Syaratnya 2. Yang pertama, mu'alaf, baru masuk Islam. Tidak tahu sama sekali. Pada masa jahiliyahnya masuk Islam, ikuti sholat orang. Padahal orang baca Fatihah, dia tidak tahu, nggak paham Fatihah seperti apa, baca diam aja, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mu'alaf. Syarat yang kedua, jauh daripada ulama. Nah, syarat ukuran jauh, batasnya adalah jarak ketika kita dibolehkan sholat jamak kurang lebih 90 kilo, itu dapatkan jauh. Kalau sekitar Bogor itu masih banyak ulama, kita tidak memanfaatkan pengetahuan atau ilmu yang ada pada ulama sehingga bodoh kita tidak dihilangkan, kira-kira kebodohan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak dimaafkan karena tidak memenuhi syarat yang 2 tadi. Jadi tugas kita di alam dunia ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sebagaimana dasarnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berikutnya kita setelah sedikit mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih lanjut mengenal Allah Subhanahu wa taala, caranya seperti apa? Ma huwa thariqul ilmi bihi subhanahu wa taala, apa jalan selanjutnya untuk lebih paham, untuk lebih mengetahui kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada jalannya, ada caranya. Nah, ini dikarenakan durasi waktu sudah menunjukkan waktu Isya, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bisa dilanjutkan lagi tentang pembahasan tauhid yang judulnya adalah mengenal ataupun ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekelumit pembahasan dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita ketika kumpul di sini menjadikan pintu peluang mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu ya rabbal alamin. Wassalamualaikum